Saat ini Gading Serpong menjadi pilihan favorit para milenial untuk membeli hunian pertamanya loh. Karena berada di kawasan yang sudah berkembang dengan matang, lalu lokasinya yang strategis, dekat dari Jakarta, ada mall, ada rumah sakit, kampus, dan banyak banget fasilitas publik lainnya. Nah, hari ini aku mau rekomendasiin kalian buat para milenial yang lagi cari rumah pertama, dan rumah kali ini sudah full furnish loh. Penasaran gak sih kayak apa? Yuk ikutin video ini. Kalian tahu kan kalau aku tuh selalu syuting siang hari bolong gitu ya. Jadi pada saat matahari terik. Nah, aku tuh penting banget untuk menjaga kulit wajahku nih supaya tetap on point di kamera. Karena kan pasti kalian nggak mau ya ngeliat kulitku kusam di kamera. Nah, kebetulan aku tuh lagi suka banget sama masker dari Scarlett Whitening. Dia tuh ngeluarin dua varian ini loh. Jadi ada Herbalism Mugwort sama yang Gel Mask. Nah, kebetulan wajahku tuh tipe yang normal to oily. Jadi aku tuh lebih suka pakai yang Herbalism Mugwort. Tapi kadang-kadang aku juga suka tuker-tuker gitu sih. Karena kan wajahku nggak terlalu yang berminyak banget. Jadi aku masih bisa pakai yang Gel Masknya juga. Nah, untuk yang Herbalism Mugwort ini kandungannya tuh banyak banget. Tapi sambil kita cerita-cerita, aku coba praktekin untuk pakai ya. Dia tuh gampang banget deh cara pakainya. Jadi tuh tinggal dibuka kayak gini. Nih, aku tuh udah sering banget pakai. Dan dia tuh dikasih spatula kayak gini nih. Jadi tuh gampang untuk aplikasiinnya. Nah, tadi kan aku udah cuci muka. Sekarang aku tinggal apply di wajahku aja kayak gini nih. Nah, setelah udah kayak gini, kalian tuh boleh usah pakai tangan, tapi tangannya jangan lupa dicuci dulu ya. Atau pakai spatula kayak gini. Biasanya aku tuh pakai spatula kayak gini. Jadi tinggal diratain aja kayak gini loh. Itu enak banget deh, kayak satisfying gitu loh. Terus yang paling aku suka dari masker ini, jadi masker ini tuh mengandung mugwort ekstrak yang mengandung vitamin E. Nah, vitamin E itu bisa menghidrasi kulit dan juga bisa menenangkan kulit. Karena wajahku suka terpapar sinar matahari, jadi perlu ditenangkan gitu. Apalagi masker ini juga mengandung vitamin C. Vitamin C itu bisa mencerahkan kulit dan juga bisa mengurangi bintik-bintik kemerahan nih kalau terpapar sinar UVB. Wah, banyak banget deh manfaat dari maskernya Scarlett ini. Nah, kalau udah rata kayak gini, kita tinggal diemin aja 10-15 menit sambil scroll-scroll sosial media ya. Nah, karena udah 15 menit, kita tinggal cuci muka aja. Dan enaknya itu setelah cuci muka, kita nggak perlu pakai sabun cuci muka lagi. Jadi udah fresh deh. Wah, enak banget ya kalau habis maskeran, kulit tuh terasa lebih lembab, terus kayak kenyal gitu loh, dan pastinya lebih cerah. Itu dia rahasia aku kenapa selalu tampil on point depan kamera. Tapi aku udah telat nih, harus syuting sekarang. Bye-bye! Dan sekarang aku udah berada di depan rumahnya. Jadi ini adalah produk terbaru dari Paramount Land, yaitu New Zuma at Malibu Village. Nah, kalau lihat dari rumahnya, ini tuh udah modern minimalis abis ya. Karena dari fasadnya aja kita udah bisa lihat. Di situ cuman ada dua warna, yaitu putih dan abu-abu. Abu-abunya ada yang tua dan ada yang muda banget. Dan ini tuh aku suka banget warna rumah fasadnya ini ya. Terus juga kalau kita lihat, ini tuh konsepnya modern minimalis banget. Cuman ada jendela untuk hiasan fasadnya. Terus juga ada kotakan gitu untuk mempertegas dari area si jendelanya. Nah, maju sedikit ke sini. Sekarang kita berada di area carportnya nih.
Jadi dimensi rumah ini yaitu 7x8 dengan luas tanah 56 dan luas bangunannya 74 meter persegi. Jadi area carportnya ini muat untuk satu kendaraan roda 4 kalian dan beberapa kendaraan roda 2 kalian. Aku bilang beberapa, siapa tahu kalian punya 2 atau 3 gitu ya. Nah, untuk carportnya sendiri sudah memakai keramik untuk lantainya dengan corak batu alam kayak gini. Dan dia udah anti slip, jadi pastinya kalau misalnya kalian lagi main air di sini ataupun lagi cuci mobil ini nggak licin gitu ya. Terus juga untuk meteran listriknya berada di area carport yang sini, jadi dia nggak berada di depan pintu utama gitu, karena biasanya kan meteran listrik deket dari pintu utama ya, tapi ini di area sampingnya. Terus di depan sininya ini adalah instalasi air. Jadi kalau misalnya kalian mau siram kembang ataupun mau cuci-cuci motor mobil kalian, ini bisa pakai yang ini nih. Terus di sini juga ada bak kontrol. Terus ini adalah jendela yang bentuknya horizontal kayak gini supaya area di dalamnya itu sistem pencahayaannya bagus. Terus ke sebelah sininya, nah, di area sininya ada tempat buat garden gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh kembang-kembang favorit kalian, itu bisa ditanam di sini supaya mempercantik area depan rumahnya atau fasad rumahnya. Dan di sini juga ada ground tanknya, ada meteran air, ada bak kontrol dan juga ada sanyonya. Jadi kalau misalnya mau utilitas gitu, itu dari depan udah bisa. Terus di sini ini adalah area terasnya nih. Nah, area terasnya di sini sepanjang dari pintu utama sampai ke jendelanya. Jadi memang nggak besar banget. Terus dia naik 2 step. Nah, untuk gentengnya sendiri dia sudah include kanopi. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk bangun kanopi lagi ya. Karena kan banyak banget sekarang developer yang tidak termasuk kanopi kan. Nah, untuk kanopinya sendiri juga bagus banget. Dia tuh kelihatan kokoh banget karena untuk rangka besinya tuh gede-gede gitu loh. Terus warnanya abu-abu, terus atapnya itu pakai alderon warna putih. Terus kita langsung masuk aja yuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah berada di dalam show unitnya. Anyway, rumah ini sudah dilengkapi sama smart door lock system. Jadi untuk sistem pengunciannya udah lebih high tech lagi ya. Nah, kita tutup dulu. Begitu masuk, aku langsung menemui area living room kayak gini nih. Wah, nyaman banget ya. Jadi kita duduknya di sini, terus area meja TV-nya di depan kita. Terus space-nya ini cukup spacious banget loh. Kalau misalnya kalian duduk di sini, terus nonton ke sana tuh jarak pandangnya tuh enak gitu loh. Nah, rumah ini juga kan dijual full furnish ya. Jadi itu dijual seisi-isinya gitu loh. Ya, kecuali elektronik kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian beli rumah ini, kalian tuh udah nggak perlu khawatir yang namanya mau cari sofa, mau cari furniture kayak kasur, kitchen cabinet gitu, itu nggak perlu repot lagi karena sudah disediakan oleh developernya nih. Nah, untuk area belakang meja TV-nya ini, backdropnya, ini adalah pemisah antara area living room dan area tangga. Ini tuh udah include dapat loh teman-teman. Jadi kayak udah rapi, bagus banget nggak sih? Meja TV-nya juga udah dapet. Jadi kalau di sini kalian bisa pajang-pajang kayak pengharum ruangan, atau kalau misalnya kalian mau pajang-pajang pot-pot bunga mati kayak gini nih, artificial kayak gini, ini tuh bagus banget. Nah, selain itu di lantai satunya sudah dilengkapi dengan powder room. Nah, di powder room ini ada toiletnya, terus juga ada wastafelnya. Jadi kalau misalnya kalian punya tamu, nggak mesti naik ke lantai 2. Jadi cukup di sini aja mereka udah bisa cuci tangan ataupun menggunakan toilet. Nah, lanjut lagi kita ke area dining roomnya. Jadi di samping area living room adalah area dining room kayak gini. Ini tuh udah dapat ya teman-teman, udah dapat mejanya, udah dapat bangkunya gitu ya. Terus di sebelah sininya ini ada kayak ambalan gitu, ini bisa taruh pot-pot kayak gini, bisa taruh jam dinding juga, ataupun taruh foto-foto keluarga di sini. Nah, tapi teman-teman jangan jadi ini nih, jadi rak piring ya, karena kan ini bagus dan cantik banget gitu ya. Oke, dan sekarang kita beranjak ke area kitchennya. Jadi area kitchennya ini berbentuk letter L gitu. Terus juga di sini ada jendela yang super panjang, dia horizontal gitu, bisa dibuka. Nah, jadi pada saat kalian masak, pastinya udara atau asap dari si masakannya itu langsung keluar ke area depan. Jadi pastinya ruangannya nggak bau. Apalagi kalau misalnya kalian tambahkan cooker hood kayak gini gitu kan. Jadi kayak lebih bagus gitu loh.
Nah, selain itu, rumah ini kan sudah full furnish ya. Kalian udah dapat kitchen cabinet bawahnya, sudah dapat kompornya, terus juga sudah dapat kitchen sink, dan juga udah dapat rak-rak kayak gini nih. Wah, jadi pastinya kalian gak perlu repot-repot lagi buat cari-cari ke toko furniture ataupun custom. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya bikin kitchen cabinet dapur itu mahal banget loh. Nah, tapi untuk kabinet yang kulkas ini beserta dengan kulkasnya ini belum termasuk ya. Juga yang atasnya sini ini belum termasuk. Nanti kalian bisa sesuaikan apakah itu dibutuhkan atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuhkan, nggak usah dibikin deh. Nah, kita lanjut lagi lihat ke area servisnya ya. Nah, ini adalah area servisnya. Jadi walaupun rumah ini dimensi tanahnya cuma 7x8, tapi developernya tuh tetap mementingkan area servis kayak gini. Nah, di area sini karena ada instalasi air, terus juga di sini areanya juga besar, kalian bisa taruh jemuran yang ditempel di tembok. Jadi juga memaksimalkan fungsi dari ruangan. Kalau misalnya kalian lagi nggak pakai jemuran, nanti jemurannya bisa dikecilin lagi gitu ya. Nah, area ini juga bisa dipakai sebagai cross ventilation kan, karena udara yang masuk dari depan lalu bertukar dengan udara yang dari sini. Apalagi di area sini yang terbuka juga ada area outdoor AC-nya. Jadi kalau misalnya kalian nanti maintenance AC, mau cuci-cuci AC, itu tukang servisnya tinggal suruh ke area sini aja. Dan lanjut lagi, kita lihat ke lantai 2-nya yuk. Nah, sekarang kita udah berada di lantai 2-nya. Jadi di lantai 2-nya ini ada 2 kamar tidur, yaitu kamar anak dan kamar utama. Juga ada kamar mandi sharingnya. Kita lihat ke kamar anaknya dulu ya. Lihat deh, kamar anaknya tuh ternyata besar banget ya. Aku tuh dari tadi mikir gitu loh. Karena rumah ini kan luasnya cuma 7x8. Terus aku mikir kayak kamarnya sebesar apa, sekecil apa gitu. Ternyata kamarnya besar loh teman-teman. Nah, di sini di-set untuk single person atau misalnya anak yang masih sendiri gitu ya. Tapi kalian perhatiin deh, karena luasan ini atau coakan ini hanya muat untuk kasur. Jadi kalau misalnya kalian taruh queen size di sini, ini tuh masih bagus banget kan. Nanti tinggal kalian, jadi aksesnya cuma dari sini. Nah, itu tuh bisa banget. Nah, selain itu di sini juga dilengkapi sama meja belajar kayak gini nih. Wow, ini meja belajarnya sudah include loh, bahkan sampai laci-lacinya. Nih, tuh jadi kalian bisa simpen-simpen dokumen di sini, simpen buku-buku pelajaran di sini. Terus juga apa ya, kelihatan areanya tuh private gitu ya nggak sih? Enak deh. Nah, terus di atasnya sini juga udah dikasih inspirasi untuk taruh lemari kayak gini nih. Mungkin itu tapi lemarinya ketinggian kali ya. Kalau misalnya anak-anak nanti nggak bisa nyampe gitu kan. Tapi berhubung ini lemarinya nggak dapat, nanti kalian bisa tiru beli lemarinya tapi pasangnya rada turunan sedikit. Nah, di sebelah sininya ini adalah area wardrobe ataupun lemari. Jadi lemarinya ini udah dapet bener-bener full furnish seisi-isinya gitu ya. Enak banget gak sih? Kalian udah dapat AC-nya, jadi kecuali TV dan juga kulkas dan elektronik lainnya kalian sudah dapatkan. Nah, di sebelah sininya ini adalah movable door. Jadi pintu ini atau dinding ini tuh bisa dipindah-pindahkan. Nanti aku bakal kasih lihat kalian dari kamar utamanya. Nah, sekarang kita lihat ke area lainnya yuk. Nah, sebelum ke kamar utamanya, aku mau kasih lihat kalian sama kamar mandi yang ada di rumah ini ya. Jadi kamar mandinya itu udah dilengkapi sama standar sanitary, yaitu ada wastafel, kloset, dan juga ada hand shower kayak gini nih. Tapi kalian bisa langsung install water heater karena udah disediakan tuh instalasinya. Terus juga udah ada listriknya juga, jadi tinggal beli, tinggal pasang gitu kan. Terus juga untuk area showernya ini udah ada beda level ketinggian sekitar 3 cm. Jadi pastinya area yang sebelah sini akan lebih basah dibandingkan area yang depannya. Dan kita langsung lihat ke kamar utamanya. Dan ini dia kamar utamanya. Wow, kamar utamanya besar banget ya. Aku jadi nggak percaya nih, rumah ini 7x8 masa sih? Kayaknya lebih besar deh gitu ya. Nah,
untuk kamar utamanya sendiri sudah di set untuk queen size kayak gini. Terus juga di belakangnya ini sudah ada permainan wall panel kayak gini nih. Ini sudah include ya teman-teman, kecuali yang sebelah sini. Jadi untuk headboard kasurnya dan juga wall panelnya ini udah termasuk beserta dengan kasur-kasurnya. Dan yang paling aku suka adalah area sebelah sini. Ini adalah furniture yang kalian dapatkan juga ketika beli rumah ini. Ini bisa difungsikan sebagai tempat-tempat taruh dokumen ataupun peralatan-peralatan lainnya yang kayaknya cukup berantakan gitu ya. Kalau ditaruh-taruh di depan-depan sini, ini taruh aja di dalamnya. Nah, terus di sini juga bisa taruh buku-buku gitu ya, kayak gini nih. Nah, jadi bisa taruh buku-buku kalian, koleksinya. Terus juga yang pastinya rumah ini tuh bener-bener memanfaatkan segala setiap sudutnya. Di sebelah sininya, ini tuh bukan sembarang pijakan loh, karena ini bisa dibuka tuh. Jadi kalian bisa taruh bed cover di sini, bisa taruh apa ya kayak baju-baju atau sepatu bisa taruh di sini. Pokoknya bisa difungsikan banyak deh. Nah di sininya juga ada, jadi banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Selain itu lemarinya juga sudah kalian dapatkan, jadi lemari setinggi ini, terus juga wah, kalau pakai kotak-kotak kayak gini sih banyak banget yang bisa muat gitu ya. Terus di depannya ini adalah area meja. Jadi mejanya itu berbentuk letter L gini. Ini tuh kayak custom gitu dengan lemarinya. Jadi kayak warnanya itu semua tuh udah satu set gitu ya. Di sini nanti kalian bisa taruh buku-buku ataupun kalian bisa bekerja dari sini kalau misalnya nggak ada TV-nya nih. Tapi kalau ada TV-nya kayak gini cukup aneh juga ya kalau misalnya kalian bekerja di laptop terus ngadepnya ke TV gitu ya. Nah TV-nya ini nggak dapat ya teman-teman, jadi nanti kalian beli sendiri. Yang paling bagus dari rumah ini adalah sistem pencahayaannya. Nih, jadi sistem pencahayaannya itu udah besar banget kayak gini. Jadi kamar ini pastinya terang banget, terus sirkulasi udara ketika jendelanya dibuka juga pastinya bagus banget kan. Nah, seperti janjiku, aku mau ajak kalian buat lihat kalau misalnya dinding yang bisa berjalan itu dibuka seperti apa sih? Nah, jadi di sini itu tuh ada kayak connecting door kayak gini loh. Nah, jadi kayak berasa nginep di hotel ya, ada connecting door ke arah kamar anak. Nah, ini juga bisa dibuka, jadi dibukanya seperti ini nih. Nah, jadi setelah pintunya dibuka, ini tuh ruangannya jadi luas banget loh. Karena ini kan 2 kamar menjadi 1 ya. Kebayang gak sih kalau kalian para milenial yang lagi tinggal sendiri ataupun hanya berdua dengan istri, kamarnya ini dibuka aja kayak gini. Jadi kamar kalian besar banget. Nanti kalau misalnya kalian udah punya anak, itu tinggal dipasang lagi deh pintunya. Super praktis dan simple banget kan? Gimana? Milenial banget kan rumahnya? Apalagi lokasinya yang strategis di Gading Serpong, kalian pasti mudah banget nih kalau tinggal di sini. Karena dekat banget dari rumah sakit, sekolah, mall, dan banyak banget fasilitas publik lainnya. Nah, buat kalian yang bertanya berapa sih kah harga rumahnya? Jadi rumah ini dijual dengan harga mulai dari 1,5 M-an aja loh. Sudah full furnish dan sudah sebagus ini. Nah, buat kalian yang mau KPR, bisa kalian dapatkan dengan harga mulai dari 1,6 M-an aja. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya, kalian bisa langsung kontak nomor di bawah ini ya. Dan sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye!